Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tak henti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, karena Tuhan tetap senantiasa bersama-sama dengan kami, memberkati dan melindungi kami. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan juga ajari hamba-Mu, agar kebenaran firman-Mu boleh disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga kami semuanya memperoleh kehidupan oleh karena firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu akhir tahun gerejawi pada saat ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga sampai ayat 4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema minggu kita saat ini yakni menyongsong langit baru dan bumi yang baru. Jika berkata tentang langit baru dan bumi yang baru, berarti kita berbicara tentang pemerintahan yang baru dan kehidupan yang baru. Di mana pada pemerintahan yang baru dan kehidupan yang baru tersebut, Allah lah yang memerintah. Pemerintahan Allah itu dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dalam pemerintahan Allah tersebut tidak ada lagi kehidupan dan pemerintahan seperti pada langit yang pertama dan bumi yang pertama, karena itu telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Gambaran orang-orang yang jahat, gambaran perbuatan-perbuatan yang jahat, gambaran perbuatan-perbuatan yang najis tidak ada lagi dalam pemerintahan langit yang baru dan bumi yang baru. Karena kehidupan dan pemerintahan pada langit baru dan bumi yang baru adalah pemerintahan yang benar.
dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menanti-nantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi pada langit yang baru dan bumi yang baru tersebut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemerintahan dan kehidupan di sana adalah pemerintahan dan kehidupan yang benar. Karena Allah yang membangun langit baru dan bumi baru tersebut. Dalam Ibrani 11 ayat 10 dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, yakni kota Yerusalem yang dikatakan di sini ya Bapak Ibu Saudara, kota bumi yang baru, langit yang baru. Itu sebabnya Allah yang mendirikan langit dan bumi yang baru di dalam kebenaran dan kuasanya. Orang-orang percaya dan yang tidak berbuat najis akan tinggal di sana. Orang-orang yang percaya dan yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa, akan tinggal di sana. Mereka akan bersukacita karena baginya telah dipakaikan pakaian keselamatan, bagaikan pakaian pengantin. Kalau di dalam Yesaya 61 ayat 10 dikatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Kalau di dalam ayat 2 dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi orang-orang yang percaya, yang tinggal di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, akan bersorak-sorai dan memperoleh pakaian keselamatan, karena Allah telah menyelamatkan, Allah telah membebaskannya dari hukuman kekal, hukuman mati, karena kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal telah dimilikinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di mana pada bumi yang baru itu tinggal hanya orang-orang percaya pada Tuhan. Orang-orang di sana disucikan dan takluk pada Tuhan. Kehidupan yang dialaminya sangat berbeda dengan kehidupan saat ini. Kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru sangat berbeda dengan kehidupan kita di dunia ini. Orang-orang yang tinggal pada bumi baru itu takluk dan tunduk kepada Allah, bersama-sama dengan Allah. Kalau pada ayat 3 dikatakan,
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Semua orang percaya yang berkumpul di sana di bawah pemerintahan dan kuasa Allah. Kalau di dalam Yeskiel 37 ayat 27 dikatakan, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Gambaran kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru, di dalam pemerintahan yang penuh dengan kebenaran, yakni sukacita dan kebahagiaan. Pada ayat 4 dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah gambaran kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Air mata yang ada pada mata kita akan dihapus. Ratapan tangis tidak akan lagi, perkabungan tidak akan ada lagi. Yang lalu telah berlalu. Karena hidup orang percaya yang telah tinggal dalam langit baru dan bumi yang baru itu, Tuhan yang empunya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah kehidupannya. Dalam Yesaya 35 ayat 10 dikatakan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang bersukacita abadi meliputi mereka. Kegerangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, minggu kita saat ini adalah minggu tahun gerejawi. Pada minggu kita ini, kita disuguhkan sebuah tema, menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru. Marilah kita songsong langit yang baru dan bumi yang baru, karena kehidupan tersebut ada pembebasan orang-orang yang percaya. Di dalam kehidupan langit yang baru dan bumi yang baru, Tuhan yang memerintah dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan pada minggu akhir tahun gerejawi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akan dibacakan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal dunia. Di antara mereka ada yang menjadi sanak saudara kita, orang tua kita, dan yang kita kasihi. Kalaupun nanti dibacakan nama-nama tersebut, ingatlah
bahwa kita juga akan mengalami kematian seperti mereka itu. Mereka yang dulu untuk bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi jangan bersedih, jangan larut dalam kesedihan dan duka cita. Kalaupun nanti dibacakan nama-nama mereka, ada upama orang Batak mengatakan, dada pariga-riga bulung, bulung ni salaon. Dada pasiga-siga lungun, padukar-dukar hinadang. Mengingatkan bahwa setiap orang harus mengalami kematian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru, perlu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yakni yang pertama, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri apa yang di hadapan, yakni panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Boleh kita lihat hal tersebut di dalam Filipi 3 ayat 13 hingga sampai ayat 14. Kita harus perlu melupakan apa yang telah di belakang kita, yakni perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang membuat kita menjauh dari Tuhan, perbuatan-perbuatan dosa. Arahkanlah dirimu pada apa yang di hadapanmu, yakni panggilan surgawi. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus menuju kehidupan surgawi. Oleh karena itu, jangan tinggal lagi di dalam perbuatan yang lama. Jangan tinggal lagi di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena semuanya itu akan berlalu. Karena surga telah disediakan Tuhan untuk menjadi tempat tinggal kita. Kehidupan kekal telah Tuhan sediakan. Kehidupan yang bahagia, kehidupan sukacita, yang di dalamnya tidak ada lagi ratapan tangis, perkabungan, air mata akan dihapus. Semua yang lama akan berlalu. Yang kedua yang perlu kita lakukan dalam menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru, yakni kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Boleh kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 11. Apa senjata Allah itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yakni firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kekuatan. Di dalam firman Tuhan ada kehidupan yang kita dapat, yakni kehidupan yang kekal. Karena di dalam firman Tuhan kita diajari agar selalu melakukan
yang berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita diajari agar kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Firman Tuhanlah senjata yang paling ampuh untuk melawan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Firman Tuhanlah yang paling ampuh untuk mengalahkan semua nafsu duniawi. Firman Tuhanlah yang boleh mengalahkan semua ego. Firman Tuhanlah yang mampu mengalahkan semua pemikiran-pemikiran yang jahat. Oleh sebab itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalungkanlah firman Tuhan di dalam loh hatimu. Ingatlah itu setiap saat. Karena firman Tuhanlah yang mampu untuk mengubah hidup, untuk menjadi hidup yang baru, untuk menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan Kolose 4 ayat 2. Dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bertekunlah di dalam doa. Ada sebuah lirik lagu yang mengatakan, dia hanyalah sejauh doa. Tuhan hanyalah sejauh doa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, napas hidupnya adalah doa. Dan di dalam doalah dia boleh menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan di dalam hidupnya. Di dalam doalah dia akan mengutarakan segala pergumulan hidup yang dia alami kepada Tuhan. Beban pikiran, segala sakit penyakit yang dia miliki, dia akan sampaikan kepada Tuhan lewat doa. Dan dalam Yakobus dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Doa adalah senjata yang ampuh untuk kehidupan orang-orang yang percaya. Doa adalah senjata yang ampuh untuk memberikan sebuah pengharapan bagi kita di saat kita sudah putus terasa, di saat kita banyak mengalami problema kehidupan. Sebab di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hanya di dalam doalah kita boleh memperoleh apa yang kita cita-citakan di dalam hidup kita ini. Hanya di dalam doalah kita boleh merasakan kebebasan dari tangan-tangan si jahat. Oleh sebab itu bertekunlah dalam doa. Yang keempat, hal yang perlu kita persiapkan dalam menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru, yakni berdirilah teguh dan jangan goyah. Berdirilah pada ajaran yang telah kita terima dari Tuhan. Peganglah firman Tuhan, ajaran-ajaran yang telah diajarkan bagi kita. Jangan pernah goyah atas tawaran-tawaran dunia ini. Jangan pernah goyah
atas tawaran-tawaran kehidupan yang ada di dunia ini. Sebab semuanya itu akan berlalu. Karena itu telah lama. Kehidupan baru akan datang. Kehidupan baru akan ada. Karena Kristus Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita. Dalam pengorbanannya dan wujud nyata kehidupan baru itu akan ada, kita miliki lewat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu jangan pernah goyah. Dalam mengikuti Yesus berdirilah teguh. Di dalam iman, pengharapan dan kasih yang telah diajarkan bagi kita lewat firman Tuhan. Karena bagi siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari songsonglah langit yang baru dan bumi yang baru di dalam iman yang teguh, di dalam memperlengkapi diri dengan senjata-senjata perlengkapan Allah, supaya kita bersama-sama dengan Allah dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita tersebut. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kuatkan iman kami, teguhkan hati kami untuk menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru, agar kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami bersama-sama dengan Tuhan di bait suci-Mu dalam perkemahan di langit yang baru dan bumi yang baru tersebut. Tuhan, berkatilah hidup kami, ajarlah kami tetap senantiasa untuk dapat bertahan akan apa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.